Halo semua, perkenalkan nama saya Bayu. Saya mahasiswa kelas karyawan dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Saya Golda Februya, mahasiswa Fakultas Hukum kelas karyawan Universitas Pelita Harapan. Saya Sandi Handoko, mahasiswa hukum kelas karyawan. Saya Sabrina Nabilah, saya dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Nama saya Stephanie dan saya dari Fakultas Hukum kelas karyawan. Shalom pecinta bahasa. Kami dari kelompok 2, kami akan memaparkan pada video kali ini tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal, serta bagaimana korelasi antara kedua bentuk komunikasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita mulai dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang diucapkan, jadi menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Secara lisan, misalnya ketika kita berbicara langsung dengan seseorang, bisa lewat telepon, berbicara secara tatap muka langsung, ataupun conference call. Sedangkan tertulis, contohnya ketika kita meninggalkan memo, ketika kita membuat proposal bisnis, ketika kita chatting lewat WhatsApp ataupun SMS. Sedangkan bentuk komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak diucapkan, jadi tidak menggunakan kata-kata. Umumnya komunikasi ini menggunakan gerak tubuh ataupun ekspresi wajah. Jadi kalau komunikasi verbal bisa dikatakan bentuk komunikasi yang tidak terlalu jelimet. Yang menjadi masalah adalah perbedaan bahasa dan perbedaan persepsi mengenai satu kata yang bisa dimaknai berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Sedangkan komunikasi nonverbal bisa dibilang sebagai suatu bentuk komunikasi yang cukup jelimet karena dipengaruhi oleh reference dan experience. Bukan hanya reference dan experience dari si pembicara saja, tapi juga dari si penerima pesan. Karena komunikasi nonverbal itu contohnya sentuhan, gerak tubuh, vokalik, artifaktual, dan proksemik. Banyak sekali kita temukan bentuk komunikasi verbal yang tidak efektif karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi nonverbal ini kan padahal berguna untuk memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi daripada si komunikan saat menerima pesan tersebut. Sekarang kita akan coba bahas satu-satu. Yang pertama, contoh bentuk komunikasi nonverbal adalah sentuhan. Misalnya ketika kita bersama dengan seseorang, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tersebut. Contoh kedua adalah gerakan tubuh. Misalnya ketika kita menganggukkan kepala, berarti kita mengatakan iya atau setuju dengan sesuatu. Ketika kita menggelengkan kepala, berarti kita mengatakan tidak atau menunjukkan bahwa kita tidak menyetujui terhadap suatu hal. Vokalik adalah cara bicara seseorang. Misalnya nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, intonasi, dan lain-lain. Jadi ketika kita bicara di depan umum atau melakukan presentasi, tentunya kita tidak mungkin menggunakan suara yang rendah. Nanti dikiranya kita sedang berbisik-bisik atau tidak percaya diri. Lalu ada artifaktual, ini meliputi penampilan tubuh, seperti pakaian dan kosmetik. Nah, biasanya pakaian ini menunjukkan identitas diri seseorang. Layaknya seorang CEO, berpakaian secara rapih menggunakan jas untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang pimpinan di perusahaan tersebut. Contoh terakhir adalah proksemik. Dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban kita terhadap seseorang. Misalnya dengan seseorang yang kita baru temui untuk pertama kalinya, maka kita akan berkomunikasi dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang kita sudah dekat atau akrab, tentunya jarak komunikasinya akan lebih dekat. Selanjutnya kita akan coba saksikan contoh percakapan penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, selamat pagi Bapak Bayu dan Ibu Stephanie. Terima kasih sudah hadir dalam sesi Zoom pagi ini. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap untuk melakukan akad jual beli apartemennya? Pagi Bu Sabrina, halo Bay, akhirnya kita akan jual beli juga ya. Dari kemarin lo pengen banget beli apartemen gue. Hai Steph, halo. Pagi juga Bu Sabrina. Terima kasih ya sudah berkenan Bu untuk arrange akad jual beli kali ini walaupun situasinya lagi pandemi nih Bu.
Nggak apa-apa Pak Bayu. Baik Bu Stephanie dan Bapak Bayu, berdasarkan pemeriksaan sertifikat hak milik untuk punya Ibu Stephanie tidak ada masalah ya Bu. Jadi unit apartemen tersebut sudah bebas dari sengketa dan masalah lainnya, sehingga bisa kita langsung mulai melakukan akad jual beli saat ini. Untuk kelengkapan dokumen dari pihak penjual dan pembeli sudah disiapkan ya Bapak dan Ibu? Sudah Bu, ini sertifikat apartemen dan KTP saya udah dapat dicek terlebih dahulu. Kalau saya, ini Bu, perjanjian yang sudah saya buat dengan Ibu Stephanie dan bukti transfer biaya saya juga sudah saya kirimkan ya kemarin ke Bu Sabrina. Silahkan dicek juga Bu. Baik, Bapak dan Ibu. Mohon ditunggu sebentar, saya akan cek terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Oke, Pak Bayu dan Ibu Stephanie, untuk sertifikatnya sudah kami cek dan sudah bebas ya Bu tadi dari sengketa, dan dokumennya yang baru dikirimkan sudah benar. Maka dari itu Bu dapat melaksanakan akad jual beli pada hari ini dengan juga dihadiri oleh saksi, yaitu 2 karyawan saya yang ada di depan. Oke, baik Bu. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah akta jual beli ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan juga dibuat di hadapan saya sebagai notaris dan saksi-saksi. Maka akta jual beli ini sah ya Bapak dan Ibu. Oke, baik Bu Sabrina. Akhirnya Steph, selesai juga. Gue punya tempat tinggal sendiri sekarang di Jakarta. Thanks banget ya Steph. Sama-sama lo, Bahai. Udah mau beli apartemen dari gue. Oke. Oke, kalau gitu Bu Sabrina, karena hari ini selesai udah proses AJB-nya, kalau gitu bisa kita sudahi ya Bu proses Zoom kali ini. Baik, terima kasih banyak Pak Bayu dan Bu Stephanie atas kepercayaannya kepada saya. Terima kasih. Jadi, bahasa adalah bagian terpenting dalam komunikasi verbal. Melalui simbol dan kode-kode tertentu, seseorang bisa mengirimkan pesan kepada orang lain secara jelas. Penggunaan bahasa verbal dalam berkomunikasi adalah cara menyampaikan pesan menggunakan bahasa dan kata-kata sebagai produk utamanya. Manusia sebagai makhluk sosial akan sangat sulit menyampaikan perasaan dan keinginannya jika tidak menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Sedangkan penggunaan bahasa nonverbal dalam berkomunikasi sifatnya metakomunikatif dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Artinya dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan pernah lepas dari komunikasi nonverbal. Dan secara tidak sadar, komunikasi nonverbal tersebut mempertegas dari komunikasi verbal yang telah disampaikan. Adapun perbedaan cara berkomunikasinya adalah secara vokal, bahasa verbal menggunakan komunikasi secara lisan dengan memperhatikan nada, suara, intonasi, desah, jeritan, dan kualitas vokalnya. Sedangkan nonverbal dapat secara tertulis, isyarat, gerakan, penampilan, maupun ekspresi wajah. Jadi, kedua bahasa dalam berkomunikasi ini sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan tindak komunikasi yang efektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.